Jadi gak ada untuk amalan khusus Pak, dari saya sendiri. Dan kalau Bapak bilang tentang profit and loss segala macam ya, di perusahaan saya ada jurnal akuntansi semua lengkap Pak, sama seperti perusahaan pada umumnya. Kita ada operational expenses untuk setahun, ada capital expenses untuk setahun, kita ada. Jadi kita bisa forecast untuk setahun ini kita mau seperti apa bergeraknya. Sama Pak, sama. Saya bisa bilang itu sama. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah oke, Pak. Tadi kenapa Bapak bilang kita mindsetnya sudah loss. Kalau nggak loss ya kita profit. Kalau nggak profit ya kita loss. And that's it. Sebenarnya gini Pak, apa yang saya jalanin ini Pak, itu sudah ada 1400 tahun lebih yang lalu yang ngejalanin. Ada dua contoh yang saya ambil selalu, Utsman ibnu Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ya, kalau nggak dari Abdurrahman, saya ngambil dari Utsman. Kalau nggak saya ngambil dari Utsman, saya ngambil dari Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Yang satu kuat di manajemen, yang satu kuat di marketing. Dan dua-duanya adalah manajemen langit dan marketing langit. Jadi marketing langit bukan gue juga sih sebenarnya. Gue copy paste dari. Jadi gini, ini kehidupan standar seorang muslim, Pak. Kita di mana? Di sini. Kita itu selalu di bawah kehidupan standar seorang muslim. Makanya begitu kita melihat satu figur atau satu orang atau tetangga kita atau ayah atau ibu kita, mereka melakukan satu kehidupan yang sesuai standar seorang muslim. Sesuai standar seorang muslim. Kita akan wow. Padahal saya sering bilang, yang saya lakukan ini bahkan masih belum sampai di standarnya seorang muslim. Mungkin masih di bawahnya itu dan saya masih cari cara untuk saya mencapai ke situ. Saya masih cari cara untuk sampai ke situ. Jadi kalau Bapak cerita profit and loss, itu baru ditemukan kemarin Pak. Sistem berniaga kita itu dengan secara yang kapitalis itu baru 1600, abad ke-17an. Saya pakai yang dibangun dulu abad ke-7. Abad ke-7 atau abad pertama Hijriyah. Abad ke-7 Masehi. Saya pakai sistem yang dipakai abad ke-7. Saya mundur 700 tahun ke belakang. Saya mundur jauh dari pertama kali sistem ekonomi ya. Kalau ada sarjana akuntansi boleh koreksi. Kapan akuntansi itu sistemnya dibuat ya. Saya mundur jauh ke belakang Pak dengan cara yang lebih konvensional. Misalnya nih ya, nih saya beli dari beliau 10 juta. Saya akan kasih tahu ke Bapak, saya tulis harga 10 juta, ongkos dari rumah dia ke toko saya pakai si motor hijau itu ya, 10.000 lah, ya kan. Terus jasa repackaging, kardus apa segala macam goceng. 15.000, oke. Pak ini harganya, harga HPP-nya 10 juta 15.000. Sewa tempat breakdown 12 juta misalnya di breakdown, sampai ke satu produk misalnya jatuhnya 5.000 atau 10.000. Saya akan bilang ke Bapak, Pak ini harganya 10 juta 25.000. Ini HPP-nya, harga pokok produksi. Keuntungan silahkan tentukan. Ini saya lagi mau terapkan di dompet madani memang. Jadi supaya orang belajar bisa langsung. Jadi nanti marketplace-nya itu ya Bapak bisa beli barang, yang Bapak lihat itu HPP-nya. Nanti di bawah beri keuntungan paling bawah 100 rupiah, 500 rupiah, 1000 rupiah, wallahualam. Atau kita kasih opsinya ke pedagang, dia mau ambil paling bawahnya yang mana, terserah. Ini kita lagi full diskusi untuk ngebangun di dompet madani. Cuman kurang lebih sama seperti itu Pak. Itu paling simple. Itu paling simple. Paling sederhana. Sesederhana itu, ya saya pikir memang harus sesederhana itu sih. Kan enakan ya Pak. Masuk, sekian, nih HPP. Terserah mau kasih saya keuntungan berapa. Monggo silakan. Saya kasih 1.000 kamu ya. Ya, kamu ikhlas, kamu ridho, enak saya jadiin makanan.
Simpel kan? Sesimpel itu Pak. Asli sesimpel itu. Saya melakukan bisnis ini dengan cara yang sesimpel itu. Orang kadang-kadang mikirnya terlalu rumit. Jadi overthink. Yang saya selalu datengin, orang datang ke saya tuh, dia dongeng 1 jam, itu semuanya overthink. Dari sistem manajemennya, bulet lah, wah kiri kanan, udah susah sekali hidupnya. Saya bilang gila, gue kalau hidup jadi lu kayaknya gue gak kuat. Karena hidup lu rumit banget. Nah, akhirnya saya jelasin dengan sistem yang kafe yang saya jalanin, sesederhana itu kok. Iya, sesederhana itu. Bahkan kalau, kan datang kan ke kafe, kita kasih tabletnya kan, dia masukin harga sendiri loh untuk kopi yang dia minum. Habis itu dibayar sendiri. Dia masukin ngetik sendiri angkanya. Sesederhana itu Pak. Jadi nggak mau diperumit dengan muter bulet dan segala macamnya. Dah. Bikin bisnis itu yang sesimpel itu. Karena sudah dibuktikan sama Abdurrahman bin Auf dalam waktu 6 bulan dari orang terkere orang ketiga terkaya Pak. Itu Bapak mau pakai ilmu dari siapa? Michael Kors dan segala macam yang nggak akan ketemu Pak. Asli. Nggak akan ketemu. Sistem manajemen barat di-apply ke situ nggak akan jadi Pak dalam 6 bulan. Dia dari orang terkere jadi orang ketiga terkaya satu kota Madinah. Mau pakai sistem apa coba, manajemen apa? Nggak akan ketemu. Hanya ikhlas. Segini harganya. Mau kasih lebih berapa? Sekian. Akad selesai, dah transaksi. Kasih uang, kasih barang, selesai. Pergi dia. Balik lagi, besok beli lagi. Bisa besokannya lebihnya beda? Beda. Tidak ada akad yang mengikat. Hari ini dikasih lebihan, udah ini buat pedagang 10.000. Besok dia datang, maaf ya pedagang, gue cuma punya goceng. Kasih goceng. Kayak gitu Pak. Ya kalau yang di Bandung itu memang tongkrongannya mahasiswa. Memang mahasiswa. Ketahuan nih tanggal tua nih. Ngisinya nyari angka yang di bawah. Tapi kalau tanggal muda, dia bayar 100.000 itu satu gelas. Karena orang sudah dibuat nyaman Pak. Jadi mereka akan terus kembali. Ya, sistem dagang yang paling bagus adalah servis kan. Kita ngajak ngobrol ke customer. Gimana Pak? Mobilnya enak gak Pak? Habis kita setel di power steeringnya. Bannya kita udah balancing. Wah nih trimmingnya masih habis ke kanan nih. Oh ya udah nanti kita bantu ya Bu ya. Pak ya kita bantu lagi nih. Kita balance lagi nih. Lihat ya apapun. Gimana Bu jahitannya? Jahit di tempat saya rapi nggak? Ini agak kurang nih spasi. Saya servis Bu. Saya lurusin, saya bagusin. Ini kurang apa? Komunikasi yang baik. Insya Allah sih Pak. Gitu ya Pak. Tuh, antum yang Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan. Gimana jika usaha yang dijalankan adalah full jasa seperti desain grafis atau ilustrator? Jika diterapkan konsep bisnis ikhlas tersebut ke usahanya, mungkinkah itu bisa dilakukan? Atau dia harus punya usaha backup untuk pemasukannya? Oke. Saya juga desainer grafis, ya. Kafe-kafe orang ada beberapa yang saya bantu desain arsitekturnya, bahkan saya sampai ada di lapangan. Artinya ikut ya, kayak harus bikin tembok batu yang seperti apa, saya ada di situ dan saya ikut membantu ngerjain. Yang tadi saya bilang, mungkin sekitar sejam yang lalu, ya ini kepala ini punya Allah, kepalanya punya Allah, isinya juga punya Allah, kontennya juga punya Allah. Ya, isinya ada otak, kontennya ada, kita ada operating system kan. Kalau nggak ada OS-nya kan kita gila, ya kan? Ini ada OS-nya yang bikin kita waras. Dan semua yang Allah titipkan di sini ini punyanya Allah. Ingat ya, yang Allah titipkan di sini itu punyanya Allah. Nggak ada satu cc pun isi otak kita yang punya kita sendiri. Kok gue kan belajar kok sampai ke Amerika. Emang kalau Allah nggak ngizinin lu bisa ke Amerika? Ini namanya kreativitas kok. Saya butuh minum Pocari Sweat sampai 4 kaleng baru ketemu inspirasi. Masalah lu, isinya punya siapa? Punya Allah. Kalau ini sudah kita akui ini punya Allah,
Lihat, kalau kita sudah akui ini punya Allah, maka kita nggak akan berani pasang harga untuk sesuatu yang keluar dari sini. Training kopi di tempat saya bayar seikhlasnya, arsitektur bayar seikhlasnya, ya, desain grafis tempat saya bayar seikhlasnya. Desain arsitektur sampai jadi untuk sipil sampai jadi ya, desain grafisnya bayar seikhlasnya. Seikhlasnya. Saya nemenin pembangunan sipil sampai jadi, bayar seikhlasnya. Konsultan pembangunan, konsultan arsitektur, beda ya, sama yang ngedesain untuk arsitektur, ini konsultan arsitekturnya, bayar seikhlasnya. Nggak bayar gimana? Kagak apa-apa. Yang penting ilmunya manfaat. Iya dong. Lihat, sesederhana itu ya. Kalau kita masih khawatir dengan tadi nyari backup bisnis. Hati-hati ya, kalau kita sampai takut dengan rezeki yang akan kita dapatkan, kita harus lebih mikirin bagaimana akidah kita. Kalau sampai kita takut besok nggak bisa makan apa, kita harusnya lebih takut sama akidah kita sendiri. Walaupun saya sering bilang, jangan ada ketakutanmu di dunia ini yang melebihi daripada ketakutanmu kepada Allah. Jangan sampai ada. Baik secara fisik ya, maksudnya pukul-pukulan sampai mati, paling banter mati. Kayak tadi ada orang yang dasar Cina gila loh, apa segala macam, saya ngomong di mobil. Gue matiin loh, iya Pak saya lagi di Jogja, samperin aja. Saya nginep di lokal hotel. Paling banter apa sih lu dibacok mati kan? Paling banter nih, ya kan? Terus apa? Nggak ada yang lebih dari mati kan? Sedangkan bagi kita seorang muslim apa? Dunia ini penjara. Nah ini akidah nih, ntar materinya geser. Ntar ya. Tapi kalau yang ini benar ya, hati-hati. Pada saat kita sudah mengikhlaskan, karena ini punya Allah. Ya coba dicamkan. Kita, ini yang jasa pasti banyak lah. Ya, yang jasa pasti banyak. Yang ngajar bahasa Inggris kek, yang ngajar komputer kek, yang desainer grafis, foto kuliner, ada ya, spesialis foto kuliner, ada foto post wedding ada, ya kan? Ini yang semua yang jasa ini kita camkan di dalam hati kita. Kalau Allah nggak izinin, nggak mungkin ini ilmu becokol di atas kepala kita. Dan nggak mungkin bisa kita sampaikan ke orang. Dan jangan sampai, gini loh, ini ya, antum punya motor, Anda pinjam nih, set. Tiba-tiba Anda rentalin, Pak mau pinjam motor nggak? Sehari 25. Kesel nggak? Kayak motor gua tuh. Lihat ya, ini analogi sederhana nih tentang motor doang ya. Bayangin, kalau ya Allah nggak akan kesel sama manusia. Kalau sampai kita yang kufur sama Allah, ya hati-hati ya. Karena sesungguhnya rizkimu dan ujian untuk kalian itu akan dicukupkan sebelum dihabiskan nyawa kalian. Jadi kalau udah cukup rizkinya, udah cukup ujiannya, ditarik nyawanya, tas. Ya itu kata Imam Syafi'i. Nggak akan dimatikan sebelum dicukupkan rizkinya sama ujiannya, udah. Jadi kita jangan sampai kita khawatir ya, hati-hati. Kita kalau khawatir dengan makanan yang akan kita makan besok, kita bisa kufur sama Allah. Nah itu lebih berbahaya dari sekedar obrolan yang pertanyaan yang pendek seperti ini. Tapi semoga menjawab. Baik.